Barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan mutahharan, ya, sudah berwudu, sudah suci, ila salati, untuk menuju salat, ya, maktubah yang telah ditetapkan, ya, artinya salat 5 waktu itu, ya, fa ajruhu, ya, ka ajru hajjul muhrim. Pahalanya atau balasannya itu disamakan dengan ibadah haji, dalam artinya muhrim, ibadah haji ketika seseorang menggunakan pakaian ihram, ya, artinya sedang melaksanakan rentetan atau rangkaian ibadah-ibadah haji itu, ya, ketika kita keluar dari rumah, ya, sampai ke masjid melakukan ibadah sholat 5 waktu, itu pahalanya disetarakan dengan ibadah haji, Pak. Ya, dalam hadis yang lain juga disamakan dengan pahala jihad. Kalau orang yang keluar rumah kemudian masuk ke masjid untuk melakukan thalabul ilmi, fahuwa fisabilillah, maka dia sama dengan berjihad di jalan Allah. Jadi luar biasa pahala kita untuk memakmurkan masjid, baik untuk melakukan sholat 5 waktu ataupun melakukan thalabul ilmi seperti ini. Ya, dan saya yakin bahwa seluruh bapak-bapak ini punya keinginan, ya, punya niat yang tulus, punya niat yang jujur lah dalam hati kita, bahwa kita juga ingin ke sana. Cuman kan kesempatannya tidak mudah. Ya, jadi kalau saran saya untuk anak-anak kita, Pak, ya, sebaiknya mungkin kalau memang ada, ya, didaftarkan sekarang saja. Karena nanti mereka baru berangkat 30-40 tahun kemudian. Ya, anak-anak kita yang mungkin masih sekolah gitu. Ini saran saya, ya. Nanti insya Allah 30 tahun kemudian daftar tunggunya kan kita nggak tahu. Nanti 1-2 tahun ke depan sudah berapa lama, gitu kan. Katakanlah 30 tahun lagi mereka bisa berangkat atas apa yang sudah kita daftarkan hari ini misalnya. Ya, jadi lama sekali. Nah, jadi Allah itu maha pemurah gitu, ya. Allah itu maha memberikan kemudahan sebenarnya bagi hambanya, ya. Jadi bagi kita-kita yang sampai hari ini belum diberikan kesempatan untuk berangkat haji, ya, Allah dan Rasulnya menunjukkan adanya amal-amal yang nilai pahalanya itu disetarakan dengan ibadah haji, Pak. Sekali lagi, ya, yang saya katakan ini adalah amal-amal ibadah yang pahalanya disetarakan dengan ibadah haji, tapi tidak menggugurkan kewajiban berhaji itu. Paham ya, Pak, ya? Jadi tidak menggugurkan kewajiban berhaji, tapi kalau bapak-bapak laksanakan amal-amal ini, itu ibadah ini pahalanya disetarakan dengan ibadah haji. Ya, tidak menggugurkan itu artinya apa? Begitu bapak punya kesempatan untuk berangkat haji, bapak tetap wajib berangkat haji, gitu, Pak. Ya, jadi paling tidak, ya, kalau kita masih belum ada kesempatan untuk berangkat haji, amal-amal ini bisa menjadi amal ibadah yang pahalanya disetarakan dengan ibadah haji. Ya, jadi pertama ada kurang lebih 5 lah, mungkin lebih dari 5, tapi yang bisa saya kumpulkan ada 5, Pak. Yang pertama adalah niat yang tulus untuk menunaikan ibadah haji, itu sudah insya Allah, ya, itu sudah mendapatkan pahala hajinya, Pak, gitu, Pak. Ya, tapi niatnya harus benar-benar tulus, harus benar-benar jujur dalam hati, harus benar-benar ikhlas. Ya, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan niat baik hambanya. Ya, perkara nanti akhirnya Allah izinkan berangkat atau tidak itu urusan lain. Ya, tapi niat yang tulus itu, niat yang ikhlas itu tentu harus diwujudkan dengan perbuatan. Ya, tadi saya katakan paling tidak kita kalau sudah ada dananya kita daftar, gitu misalnya. Nah, itu menunjukkan ketulusan, menunjukkan niat yang kuat untuk berangkat ibadah haji. Nah, kenapa saya katakan bahwa niat yang tulus untuk menunaikan ibadah haji itu sudah pahalanya, itu kita sudah mendapatkan pahala yang disetarakan dengan ibadah haji. Ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, hadis nomor 1520. Ya, baginda Nabi mengatakan, man sa'alallahu syahadah, ya, shadiqan balaghallahu manazil syuhada wa in mata ala firashihi. Jadi baginda Nabi mengatakan bahwa barang siapa, ya,
berharap atau meminta untuk diwafatkan dalam keadaan syahid, ya, dalam keadaan berjihad, dalam keadaan membela agama Allah, shadiqan, dengan sejujur-jujurnya, dengan setulus-tulusnya, dengan seikhlas-ikhlasnya, ya, balaghallahu manazil syuhada, maka dia akan disampaikan tempatnya, ya, akan balagha itu disampaikan, ya, akan diberikan tempat, ya, manazil itu tempat, syuhada, ya, akan diberikan tempat yang setara dengan tempat para syuhada. Wa in mata ala firashihi, meskipun dia mati di ranjangnya, ya, meskipun dia mati atau wafat di tempat tidur, ya. Jadi niat untuk berjihad saja, kalau itu niatnya berupa niat yang tulus, yang ikhlas, itu sudah diberikan pahala jihad, Pak. Ya, asal niat itu benar-benar ikhlas dan tulus, ya. Nah, yang tahu ikhlasnya seseorang atau tulusnya seseorang atau jujurnya seseorang di hadapan Allah, ya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, wa in mata ala firashihi, meskipun dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat tidur, di ranjangnya. Jadi ini terjadi pada sahabat Nabi yang mulia, Pak, Khalid bin Walid, Pak. Khalid bin Walid itu kurang apa gitu dalam berjihad, ya, sehingga beliau itu diberikan julukan Syaifullah, ya, pedang Allah, yang hampir di dalam setiap misi atau ekspedisi futuhat, ya, pembebasan wilayah-wilayah yang belum Islam, itu hampir selalu beliau berhasil, ya. Di antaranya yang paling fenomenal lah, katakanlah begitu, bagaimana beliau menaklukkan Palestina, ya, merebut kembali Palestina untuk kemudian menjadi bagian dari daulah Islam yang pada masa itu dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Khalid bin Walid ini jihadnya itu mungkin udah puluhan kali, Pak. Tapi atas izin Allah, beliau wafatnya di tempat tidur. Ya, beliau wafat dalam keadaan sakit. Ya, jadi nah kita yang memahami, ya, besarnya pahala jihad. Jihad itu puncaknya ibadah. Para ulama mengatakan begitu. Ya, hari ini mungkin kita tidak mempunyai kondisi yang memungkinkan, ya, untuk berjihad di jalan Allah dalam arti fisik gitu, ya. Tetapi ketika dalam diri kita ada niat yang jujur, niat yang ikhlas, niat yang kuat, itu sudah disamakan dengan pahala berjihad. Nah, ini tentu berlaku dengan ibadah-ibadah yang lain, ya. Misalnya dalam ibadah haji tadi. Kalau kita mempunyai niat yang kuat untuk beribadah haji dengan ditunjukkan dengan katakanlah pengorbanan untuk mendaftar, itu kan butuh kira-kira 25 juta, ya, untuk mendapatkan porsi, ya. Baru ditentukan nanti akan berangkat berapa, tahun berapa gitu, ya. Ya, kalau kira-kira 30 tahun dari sekarang untuk Jakarta ini, ya, 2055 nanti berangkatnya. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita sudah menunjukkan di hadapan Allah bahwa kita berniat untuk berangkat haji. Nah, itu sudah dicatat sebagai pahala haji, Pak. Disetarakan pahalanya dengan pahala haji. Ya, itu satu. Yang kedua, pahala atau amal ibadah yang pahalanya disetarakan dengan ibadah haji adalah menjaga salat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Ya, jadi apa-apa yang kita laksanakan hampir tiap hari, ya, mendatangi masjid 5 kali sehari, itu nilainya sama dengan ibadah haji itu, Pak, pahalanya. Ya, Nabi mengatakan di dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 558, man kharaja min baitihi mutahharon ila sholati maktubah fa ajruhu ka ajruan hajjul muhrim. Ya. Jadi barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan mutahharon, ya, sudah berwudu, sudah suci, ila sholati, untuk menuju salat, ya, maktubah yang telah ditetapkan, ya, artinya salat 5 waktu itu, ya. Fa ajruhu, ya, ka ajru hajjul muhrim. Pahalanya atau balasannya itu disamakan dengan ibadah haji, dalam artinya muhrim, ibadah haji ketika seseorang menggunakan pakaian ikhram, ya, artinya sedang melaksanakan rentetan atau rangkaian ibadah-ibadah haji itu, ya. Ketika kita keluar dari rumah, ya, sampai ke masjid melakukan ibadah sholat 5 waktu, itu pahalanya disetarakan dengan ibadah haji, Pak. Ya, dalam hadis yang lain juga disamakan dengan pahala jihad. Ya, kalau orang yang keluar rumah kemudian masuk ke masjid untuk melakukan thalabul ilmi, fahuwa fisabilillah, maka dia sama dengan berjihad di jalan Allah. Jadi luar biasa pahala kita untuk memakmurkan masjid, baik untuk melakukan sholat 5 waktu ataupun melakukan thalabul ilmi seperti ini.
Ya, jadi ini sholat 5 waktu berjamaah di masjid secara istiqomah, ya, itu pahalanya sama dengan hajjul muhrim, seorang yang sedang melaksanakan ibadah haji dalam keadaan berikhram. Ya, muhrim itu orang yang sedang menggunakan pakaian ikhram. Ya, ini kadang sering salah ini kita menggunakan kata muhrim ini. Ya, harus dipahami bedanya muhrim dengan mahram, Pak. Ya, muhrim itu adalah seseorang yang mengenakan pakaian ikhram, muhrim itu. Kalau mahram itu adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan, jangan deket-deket cewek itu bukan muhrim, nah itu bahasanya salah. Yang benar itu bukan mahram. Ya kalau kita lihat di televisi itu kan banyak ya artis-artis itu menggunakan istilah muhrim untuk mahram. Paham ya Pak ya? Jadi muhrim itu orang yang mengenakan pakaian ikhram. Kalau mahram itu adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi. Siapa orang-orang yang haram dinikahi? Ya, orang tua kita, ya, ibu kita, anak kita, saudara kandung kita. Nah, ini namanya mahram. Kalau bukan mahram, ya itu orang yang halal untuk dinikahi. Ya, jadi ini kadang banyak yang belum paham. Ya, makna muhrim dan mahram ini. Jadi sekali lagi ini hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi tentang menjaga salat 5 waktu secara berjamaah di masjid, itu pahalanya Nabi katakan fa'ajruhu ka'ajruhu hajjul muhrim. Ya, pahalanya sebagaimana seseorang yang sedang melaksanakan haji dalam keadaan berihram. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, amal ibadah yang pahalanya disetarakan dengan ibadah haji itu adalah melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Nah, umrah di bulan Ramadan ini pahalanya juga disetarakan dengan ibadah haji, Pak. Jadi kalau kita katakanlah hajinya tetap wajib ya. Tapi kalau kita ada kesempatan untuk berumrah di bulan Ramadan, itu sangat lebih diutamakan. Ya. Jadi karena itu pahalanya setara dengan ibadah haji, meskipun kepadatannya itu bisa melebihi haji, Pak. Ya, kalau kita lihat pemberitaan itu kan, umroh Ramadan itu kepadatannya itu melebihi padatnya ibadah haji di Masjidil Haram itu ketika tawaf itu. Kemarin itu sampai nggak bisa jalan itu. Ya, umroh Ramadan kemarin itu. Lebih dari 3 juta atau 4 juta orang berkumpul di sana. Ya, jadi umrah di bulan Ramadan pahalanya disetarakan dengan ibadah haji. Baginda Nabi mengatakan, fa inna umratan fi Ramadan ya taqdi hajjatan au hajatan ma'i. Ya. Sesungguhnya orang yang melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan itu disamakan ya, atau sebanding dengan haji. Ya. Au hajatan ma'i, atau dia disetarakan dengan dia melaksanakan ibadah haji bersamaku. Ya, Nabi mengatakan demikian. Ya, jadi kalau ada dana untuk umroh di bulan Ramadan akan lebih diutamakan ya, kalau bisa. Tapi memang biayanya agak sedikit lebih mahal ya dibanding umroh reguler ya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, ya, amal ibadah yang pahalanya disetarakan dengan ibadah haji adalah zikir setelah sholat, Pak. Ya, jadi kalau kita zikir setelah sholat itu jangan disia-siakan waktu itu untuk melakukan zikir yang benar, zikir yang utuh gitu ya. Ya, jadi hadisnya cukup panjang ini, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini mengisahkan ya bahwa pernah ada seorang sahabat itu mengeluh, Pak, atau beberapa orang sahabat itu mengeluh kondisinya yang ekonominya tidak terlalu baik. Ya, mereka itu mengatakan kepada baginda Nabi SAW tentang orang-orang kaya yang bisa berhaji, ya, mereka bisa berumroh, mereka bisa bersodakoh, mereka bisa berjihad, ya, dengan kondisi keuangannya yang baik, ya. Sementara mereka sendiri, mereka mengatakan sementara kami, sholat kami sama dengan mereka, puasa kami sama dengan mereka, ya, tetapi kita tidak punya harta yang cukup untuk melakukan apa yang mereka lakukan, yang terkait dengan haji misalnya, atau umroh, atau bersodakoh, ya, yang hanya bisa dilakukan katakanlah oleh orang-orang yang mempunyai kekayaan yang berlebih.
Ya, lalu Rasulullah kemudian mengatakan, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan di mana dengan amalan itu kalian bisa mengejar orang-orang yang mendahului kalian. Maksudnya Nabi mengatakan bahwa amalan ini akan bisa disetarakan pahalanya dengan orang-orang yang sudah berangkat haji tadi. Ya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, yaitu kalian bertasbih, kalian bertahmid, dan kalian bertakbir di setiap akhir salat sebanyak 33 kali. Ya. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor 843. Jadi zikir kita setelah salat itu, ya, itu insya Allah pahalanya disetarakan dengan ibadah haji itu, Pak. Ya, jadi kalau ada di antara kita yang memang masih belum mampu berhaji, nggak usah khawatir kalau tentang pahala gitu ya. Kalau tentang pahala nggak usah khawatir, karena ada banyak diberikan kesempatan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya, amal-amal ibadah yang insya Allah secara fisik tidak terlalu berat, ya, tidak memerlukan dana, tetapi ibadahnya, pahalanya disamakan dengan ibadah haji. Nah, yang kelima, yang terakhir, ya, ibadah atau amal yang pahalanya disetarakan dengan ibadah haji ini adalah seperti yang hari ini Bapak lakukan saat ini, yaitu menghadiri majelis ilmu, ya, mempelajari dan mengamalkannya, atau kalau bisa juga mengajarkannya. Ya, jadi menghadiri majelis ilmu, ya, kemudian mengamalkan, mengajarkan, itu insya Allah pahalanya disetarakan dengan pahala ibadah haji, Pak. Nabi mengatakan, man kharaja ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allimahu kana lahu ka ajru hajjan, ya, tamatan hajjatuhu. Ya, barang siapa keluar dari rumah lalu kemudian mereka ke masjid, ya, tanpa ada keinginan yang lain kecuali untuk belajar, ya, memahami, ya, dan mengamalkan, ya, atau mengajarkan, ya, khairan au yu'allimahu kana lahu ka ajru hajjun, ya, maka pahala yang dia dapatkan adalah sebagaimana pahalanya orang yang sedang berhaji. Tamatan hajjatuhu, bahkan sempurna ibadah hajinya itu. Ya, jadi menghadiri majelis ilmu, ya, mempelajari, kemudian memahami, mengamalkan, apalagi kemudian juga mengajarkan, itu insya Allah pahalanya juga sama, disetarakan dengan ibadah haji. Jadi ini 5 amal yang kalau kita belum mampu berhaji, insya Allah kalau ini kita lakukan secara istiqomah bisa menghasilkan, ya, pahala yang disetarakan dengan ibadah haji. Tapi sekali lagi bahwa kelima hal ini tidak menghapus atau tidak menggugurkan kewajiban berhaji. Ya, jadi kalau kemudian kesempatan untuk berhaji itu datang, ya, tiba-tiba ada rezeki atau bapak-bapak mendapatkan hadiah dari pemerintah, ya, atau dari kerajaan Saudi gitu kan. Kadang-kadang ada, ya, kerajaan Saudi itu memberikan kekhususan kepada orang-orang tertentu, ya, di beberapa negara. Ya, ketika kemudian dia diberi kesempatan itu, dia harus wajib berhaji, harus berangkat dia berhaji. Karena kesempatannya sudah ada di depan mata. Ya, kadang-kadang ada yang mengatakan saya belum siap, kalau nunggu siap lama. Ya, itu waktu digunakan untuk menyiapkan diri. Ya, jadi haji itu butuh persiapan fisik dan persiapan ilmu. Ya, jadi sekali lagi bahwa kelima hal ini pahalanya disamakan atau disetarakan dengan ibadah haji. Tidak berarti menghapus atau menggugurkan kewajiban berhaji. Sama dengan ini, Pak. Baginda Nabi kan pernah mengatakan bahwa surat Al-Ikhlas itu ketika kita membaca 3 kali itu pahalanya disetarakan dengan membaca seluruh isi Al-Quran. Tapi tidak berarti menghapus atau menggugurkan kewajiban kita untuk mempelajari dan membaca seluruh isi Al-Quran itu. Ya, meskipun pahalanya sama, ya, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali itu pahalanya sama dengan membaca seluruh isi Al-Quran. Ya, jadi ini motivasi sebenarnya, motivasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW, ya, agar kita rajin-rajin membaca Al-Quran.